Sorry. Bang, mulai bang. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama saya Haji Satria. Di sini saya selaku moderator dari kelompok saya ingin mempresentasikan tentang sinkronisasi. Sebelum masuk ke sinkronisasi ini, izinkan dari kelompok 1 memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Nah, izinkan nama saya Abdul Rauf Alfaras. Nama saya Jovan Cahyaradita. Nama saya Dery Saputra. Oke, berikut dari tim kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang sinkronisasi. Bang, di sini masuk ke latar belakang sinkronisasi, yang dimana di latar belakang ini terdapat multitasking. Yang kedua, proses pada hakikatnya saling mempengaruhi karena menggunakan prosesor dan memori yang sama. Yang tiga, ADSO harus menyediakan fasilitas komunikasi antar proses, inter-process communication IPC. Dan yang terakhir ada 2 macam IPC, yaitu terdapat model bertukar pesan dan model berbagi pakai memori. Latar belakang. Akses-akses yang dilakukan secara bersama-sama ke data yang sama dapat menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Untuk menjaga agar data tetap konsisten, dibutuhkan mekanisme-mekanisme untuk memastikan permintaan eksekusi dari proses yang bekerja. Sinkronisasi merupakan isu penting dalam rancangan atau implementasi operating system yang berdasarkan dari shared resource, data, dan multitasking. Masalah-masalah yang dapat timbul bila sinkronisasi tidak diterapkan race condition. Ini berarti jika ada data yang mengakses secara bersamaan, bisa jadi data tersebut tidak konsisten alias berebut satu sama lain. Lanjut. Dari Untuk selanjutnya, race condition. Race condition adalah situasi yang tidak menentukan akibat di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan. Lalu poin yang kedua, nilai terakhir dari data bergantung dari proses mana yang selesai terakhir. Lalu poin yang ketiga, untuk menghindari race condition, proses-proses secara bersamaan harus disinkronisasikan. Contohnya proses transfer uang. Lalu kita berada di critical condition. Critical condition adalah bagian dari suatu program di mana terjadi pengaksesan terhadap share memory atau share file yang dapat mengakibatkan terjadinya race condition. Race condition terdiri dari yang pertama adalah entry section atau kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Yang kedua itu ada critical section, kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Dan yang terakhir itu ada di exit section atau akhir dari critical section. Ini mengizinkan proses lain remainder section atau kode istirahat setelah masuk ke critical section. Walaupun dapat mencegah race condition, tapi tidak cukup untuk melakukan kerjasama antar proses secara paralel dengan baik dan efisien dalam menggunakan share data. Nah, di sini kita membutuhkan 4 kondisi agar menghasilkan solusi yang baik. Yang pertama, tidak ada 2 proses secara bersamaan masuk ke dalam critical section. Dan yang kedua, tidak ada asumsi mengenai kecepatan atau jumlah dalam CPU. Dan yang ketiga, tidak ada proses yang berjalan di luar critical section yang dapat mengeblok proses lain. Dan yang terakhir, tidak ada
proses yang mengganggu selama untuk masuk critical section tersebut. Solusi masalah critical section. Solusi critical section problem harus memenuhi 3 kriteria ini. Yang pertama yaitu mutual exclusion. Jika proses yang disebut sebagai P sedang eksekusi pada bagian critical section, yaitu dari proses P, maka tidak ada proses-proses lain dapat eksekusi pada bagian critical section dari proses-proses tersebut, alias tidak dapat diganggu. Yang kedua yaitu progress. Jika tidak ada proses sedang eksekusi pada critical section-nya, dan jika terdapat lebih dari satu proses lain yang ingin masuk ke critical section, maka hanya proses-proses yang sedang berada pada entry section saja yang boleh berkompetisi untuk mengerjakan critical section. Yang berarti yang diproses yaitu yang sedang di dalam critical section. Yang ketiga, bounded waiting. Terdapat batasan berapa lama suatu proses harus menunggu giliran untuk mengakses critical section. Lalu yang selanjutnya, critical condition. Pendekatan yang mungkin untuk solusi proses sinkronisasi, yaitu yang pertama, solusi Piranti lunak atau software solution dengan menggunakan algoritma-algoritma. Yang poin pertama, tanpa sinkronisasi. Yang kedua, dengan sinkronisasi. Yang poin ketiga, low level primitive atau semapur. Dan yang poin keempat, high level primitive atau monitor. Yang kedua, solusi Piranti keras atau yang disebut dengan hardware solution. Tergantung pada beberapa interupsi mesin tertentu, misalnya dengan menonaktifkan interupsi atau dengan mengunci suatu variabel tertentu. Semafor. Prinsip bahwa dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda sederhana. Seperti proses dapat dipaksa berhenti pada suatu saat sampai proses mendapatkan penanda tertentu itu. Sembarang kebutuhan, koordinasi kompleks dapat dipenuhi dengan struktur penanda yang cocok untuk kebutuhan itu. Variabel khusus untuk penanda ini disebut dengan semafor. Semafor mempunyai dua sifat. Yang pertama, semafor dapat diinisialisasi dengan nilai non-negatif. Dan poin yang kedua, terdapat dua operasi terhadap semafor itu, yaitu down dan up. Nah, di sini kita masuk ke semafor dari nilai yang pertama, yaitu operasi down. Yang mana operasi down ini menurunkan nilai semafor jika nilai semafor menjadi non-positif, maka proses yang mengeksekusinya itu diblok. Dan operasi down adalah otomatis, tak dapat diinterupsi sebelum diselesaikan, dan menurunkan nilai, memeriksa nilai, menempatkan suatu proses pada antrian, terus memblok sebagai instruksi tunggal. Sejak dimulai, tak ada proses lain yang dapat mengakses semafor sampai operasi selesai atau diblok. Operasi up. Operasi up ini bisa disebut juga dengan menaikkan nilai semafor. Jika ada satu proses atau lebih di blok pada semafor itu tak dapat menyelesaikan operasi down, maka salah satu dipilih oleh sistem dan menyelesaikan operasi down-nya. Urutan proses yang dipilih tidak ditentukan oleh Dijkstra, dapat dipilih secara acak. Lalu selanjutnya masalah klasik sinkronisasi. Yang pertama itu bounded buffer problem, yang kedua reader and writer problem, yang ketiga Deining philosopher problem. Yang pertama itu bounded buffer problem. Bounded buffer problem adalah suatu struktur data untuk menampung atau buffer suatu nilai di mana kapasitasnya tertentu atau terbatas, atau bounded. Masalah bounded buffer merupakan salah satu masalah yang menerangkan sinkronisasi antara proses-proses yang berjalan secara konkuren atau untuk mengakses data yang sama.
Oke, masuk ke poin kedua, yaitu reader and writer problem. Di dalam poin kedua ini, masalah reader atau writer adalah salah satu masalah sinkronisasi klasik yang sering digunakan untuk mendiskusikan dan membandingkan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi. Secara singkat, masalah ini terjadi ketika ada beberapa pembaca dan penulis ingin mengakses suatu berkas pada saat bersamaan. Lalu ada dining philosopher problem. Dalam masalah dining philosophers, diketahui sejumlah, yaitu N, filsuf yang hanya memiliki 3 status, yaitu berpikir, lapar, dan makan. Semua filsuf ini berada di sebuah meja makan bundar, yang ditata sehingga setiap di depan filsuf tersebut ada sebuah piring, yang dimana piring tersebut berisi mie dan di antara dua piring yang bersebelahan terdapat sebuah sumpit. Kondisi deadlock dalam simulasi dining philosophers problem terjadi apabila pada suatu saat jika semua filsuf ini misalnya merasa lapar secara bersamaan dan semua filsuf mengambil sumpit di tangan kiri. Nah, kan sumpit di tangan kiri ini tadi cuman ada di antaranya kan. Jadi pada saat filsuf akan mengambil sumpit di tangan kanan, maka terjadilah kondisi deadlock yang dimana sumpit tersebut diambil oleh di sebelah kanannya dan yang sebelah kirinya ini tidak mendapatkan sumpit. Karena semua filsuf akan saling menunggu sumpit di sebelah kanannya, padahal kondisi tersebut tidak akan pernah terjadi alias selalu digunakan. Dan terjadilah deadlock. Lalu yang kedua, monitor. Monitor adalah suatu tipe abstrak yang memiliki tugas untuk mengatur aktivitas serta manajemen resource oleh beberapa thread. Monitor terdiri atas data-data private dengan fungsi publik yang dapat mengakses data tersebut. Metode yang terdapat dalam suatu monitor sudah dibuat sedemikian rupa agar hanya ada satu metode yang dapat bekerja dalam suatu waktu. Monitor memiliki beberapa status, yaitu yang pertama enter atau kondisi di mana thread memasuki monitor. Yang kedua acquire atau kondisi di mana thread memasuki ruang kontrol. Yang ketiga itu owning atau kondisi di mana thread menyelesaikan tugasnya dengan membagi resource yang berada di ruang kontrol. Yang keempat itu release atau kondisi di mana thread belum menyelesaikan tugasnya namun waktunya sudah habis. Maka thread melepaskan kendali ke atas monitor. Yang kelima itu waiting and queue. Terdapat tempat thread menunggu thread lain selesai. Yang keenam itu release and exit atau kondisi di mana thread sudah menyelesaikan tugasnya dan keluar dari monitor. Nah, oke. Baiklah, teman-teman. Mungkin pada kesempatan dalam sinkronisasi ini, berikut yang bisa kami sampaikan, dan terdapat kesimpulan pada sinkronisasi ini, yang mana berbagai masalah sinkronisasi, seperti masalah bonded, bopper, atau masalah reader, dan writer tadi, dan masalah dining, philosopher, itu sebenarnya penting terutama karena mereka adalah sebuah contoh dari kelas besar. Masalah kontrol konkurensi. Nah, masalah ini digunakan untuk menguji hampir setiap skema sinkronisasi yang baru diusulkan. Nah, sistem operasi itu juga memberikan dukungan untuk sinkronisasi tersebut. Misalnya nih, Windows, Linux, dan Solaris menyediakan mekanisme seperti semapur tuh, text log, spin log, dan variabel kondisi untuk mengontrol akses ke data bersama. Dan ada VTRH API menyediakan dukungan untuk kunci mutex tadi dan semapur serta variabel kondisi. Nah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan sinkronisasi ini.
Sebelumnya, kurang dan lebihnya dari kelompok 1 ingin kami jadikan pelajaran dan kami memohon maaf kepada Tuhan, kami mohon ampun. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelar, Bang.